Hai, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Happy watching. Zen dan Intan terkesiap. Kemudian Zen menoleh ke balik pohon. Ada Mas Bian, kirain gak ada orang, ucap Zen tanpa dosa. Hatinya senang karena secara tidak langsung telah menunjukkan kemesraan di depan Bian. Santai aja, Prof. Silakan dilanjut, anggap aja gak ada orang, sahut Bian. Kemudian ia melirik ke arah Intan dan memalingkan wajahnya. Hatinya sangat panas dan bergejolak, bahkan wajahnya merah padam. Oke, kalau begitu, kami permisi dulu, jawab Zen. Ia malah sengaja bersikap seolah tak merasa bersalah. Ayo sayang, ucapnya. Kemudian Zen merangkul Intan. Iya, sahut Intan kikuk. Meski ia tidak memiliki perasaan pada Bian, namun ia tak enak hati melihat Bian seperti itu. Seandainya ia tahu atas apa yang telah suaminya lakukan pada Bian pagi tadi, mungkin Intan akan lebih mengasihani pria berseragam loreng itu. Mereka pun meninggalkan Bian begitu saja, sementara Bian menatap kepergian mereka dengan tatapan nanar. Pekiknya sambil meninju pohon. Au, keluh Bian karena tangannya terasa sakit. Ia pun langsung mengibas-ibaskan tangannya itu. Sial, Bian sangat kesal karena tidak ada yang mendukungnya termasuk pohon. Akhirnya ia memilih untuk kembali ke markas. Aku tidak akan pernah duduk di pohon itu lagi. Gumam Bian kesal, padahal itu adalah tempat favoritnya sejak ia tugas di sana. Namun sayang, tempat itu kini justru menjadi tempat yang menyedihkan, sehingga ia sangat benci dengan pohon tersebut. Setibanya di markas, Bian langsung menyibukkan diri dengan berolahraga. Ia melakukan hal itu agar bisa melupakan Intan. Akan tetapi sampai keringatnya bercucuran pun, bayangan Intan selalu ada di pikirannya. Apalagi suara yang ia dengar di rumah Intan tadi pagi, membuat hatinya terbakar api cemburu. Anak buah Bian pun bingung, mengapa komandannya olahraga sampai seperti itu. Komandan kenapa? Tanya salah seorang anak buah Bian pada temannya. Entahlah, sepertinya mood komandan hari ini kurang baik. Sejak pagi beliau terlihat murung, sahut temannya. Kasihan sekali, kira-kira ada masalah apa ya? Setahuku selama ini beliau tidak pernah seperti itu. Aku juga kurang tahu. Ya sudahlah, kita jaga-jaga saja. Aku hanya khawatir beliau pingsan, sebab sudah sejak tadi komandan tidak berhenti berolahraga. Saat ini hari sudah malam, namun Bian masih terus berolahraga. Ia bahkan tidak tahu bahwa Intan sudah kembali ke Jakarta. Dan ini sudah malam, apa komandan tidak ingin beristirahat? Tanya anak buah Bian. Bian tak menggubrisnya, pikirannya sedang kosong, sehingga tak mendengar ucapan anak buahnya itu. Hingga beberapa menit kemudian, kesadaran Bian mulai berkurang. Pandangannya pun gelap dan seketika ia tak sadarkan diri. Dan anak buah Bian berlari ke arahnya dan berusaha menyelamatkan Bian. Panggil dokter, ucap salah satu anak buahnya. Ya Tuhan, kenapa komandan sampai seperti ini? Gumam anak buah Bian itu. Kebetulan saat itu di markas sedang tidak ada dokter, sehingga mau tidak mau anak buah Bian pergi ke rumah dinas Ira untuk minta pertolongan. Ia menggunakan motor dinas yang ada di sana. Selamat malam Bu Dokter, ucap orang itu setelah mengetuk pintunya. Siapa sih malam-malam begini? Keluh Ira, namun sebagai tenaga medis ia harus siap 24 jam. Akhirnya Ira pun turun dari tempat tidur dan membuka pintunya. Iya, tanya Ira. Dok, kami butuh bantuan. Komandan kami pingsan setelah berolahraga selama 4 jam, ucap anak buah Bian. Hah? 4 jam? Pekik Ira. Ia tak membayangkan bisa ada orang yang berolahraga selama itu. Iya, tolong bantuannya, pinta orang itu lagi. Di sana ada alat medis, tanya Ira. Ia tahu orang itu adalah anggota tentara. Ada, sahutnya. Ya sudah ayo. Ira pun segera ikut orang itu menuju ke markas menggunakan motor dinas tadi. Sebenarnya ia merasa horor harus keluar rumah malam-malam begitu. Apalagi saat ini suasananya gelap gulita. Hanya ada cahaya dari lampu motor. Namun ia harus membuang jauh rasa takut itu demi menyelamatkan orang lain. Sayangnya Ira belum tahu siapa orang yang akan ia selamatkan. Beberapa saat kemudian Ira sudah tiba di markas. Ia pun langsung diantar menuju kamar Bian.
Silakan Bu Dokter, ucap anak buah Bian. Ira pun masuk ke kamar itu, kemudian ia melihat Bian sedang tergeletak di atas tempat tidurnya. Orang ini? Seandainya aku tahu dia yang sakit, aku... Ira tak melanjutkan pikirannya, sebab sebagai dokter ia sadar tidak boleh berpikiran seperti itu. Ira harus membantu siapapun yang membutuhkan bantuan. Akhirnya ia pun memeriksa Bian. Ia duduk di samping Bian karena tidak diberi kursi oleh anak buah Bian. Ira memasang tensimeter, kemudian menyentuh denyut nadinya. Setelah itu ia pun memeriksa detak jantung Bian menggunakan stetoskop. Apa di sini ada cairan infus? Tanya Ira. Ada dok, tapi kami tidak paham. Apa bisa dokter sendiri yang mengambilnya? Nanti akan saya antar ke unit kesehatan. Jawab anak buah Bian. Ya sudah, dia dehidrasi jadi harus diinfus untuk mengembalikan cairan tubuhnya. Ujar Ira. Akhirnya ia pun mengambil alat infus sekaligus beberapa cairan. Tak lupa Ira mencatatnya di buku catatan yang ada di ruangan tersebut. Setelah itu Ira pun kembali ke kamar Bian, lalu masang infusan tersebut pada tangan pria yang ia benci itu. Setelah jarumnya terpasang, Ira mengatur aliran air infusannya. Ia sengaja mengatur alirannya dengan cepat agar tubuh Bian segera terhidrasi kembali. Tolong cairannya diperhatikan. Jika sudah habis, segera diganti dengan yang baru. Besok pagi saya akan kembali untuk memeriksanya lagi. Ucap Ira. Baik dok, sahut anak buah Bian. Ia melirik ke arah Bian yang sedang lemah itu. Kalau aja aku nggak ingat sumpah jabatanku, aku nggak akan sudi nolongin kamu. Batin Ira. Kemudian ia pun meninggalkan tempat itu dan pulang. Ia diantar lagi oleh anak buah Bian. Sementara itu, dini hari Zen dan Intan baru saja mendarat di Bandara Jakarta. Intan terlihat lelah karena baru saja melakukan penerbangan selama 5 jam lebih. Mas, aku capek banget, rengek Intan. Iya sayang, habis ini kita langsung istirahat ya, sahut Zen. Ia merangkul Intan dan istrinya itu menyandarkan kepala pada bahu Zen. Sementara sebelah tangan Zen mendorong troli berisi koper mereka. Mereka pun naik taksi yang ada di depan pintu keluar bandara. Kamu tidur aja, nanti kalau udah sampai rumah mas bangunin, ucap Zen. Iya mas, sahut Intan. Ia pun memejamkan matanya. Sebenarnya tadi Intan tidur di pesawat, namun entah mengapa ia merasa tubuhnya sangat lelah. Zen mengusap kepala Intan saat ini ia sedang bersyukur karena bisa membawa istrinya pulang kembali ke Jakarta. Setibanya di rumah, Intan masih terlelap di bahu Zen. Akhirnya Zen pun menggendongnya. Ia tak tega membangunkan istrinya itu. Pak, tolong kopernya diturunkan ya, pinta Zen. Sebelum menggendong Intan, Zen sudah membuka pintu rumahnya lebih dulu. Baik mas, sahut sopir taksi. Zen pun menggendong Intan masuk ke rumah. Kemudian ia langsung membawanya ke kamar. Welcome home sayang, bisik Zen saat Intan memasuki rumah itu. Lalu ia menurunkannya di tempat tidur. Setelah itu Zen kembali keluar untuk membayar taksi dan membawa kopernya masuk. Terima kasih ya Pak, ucap Zen pun masuk kembali ke rumahnya. Setelah mengunci pintu, Zen masuk ke kamar dan membersihkan tubuhnya. Kemudian ia menyusul Intan berbaring di sampingnya. Have a good sleep, honey. Aku sangat bahagia akhirnya tempat tidur ini tidak kosong lagi, ucap Zen. Lalu Zen memeluk Intan dan memejamkan mata. Ternyata selama Intan tidak ada di sana, Zen merasa sangat kesepian. Ia susah tidur karena tidak ada Intan yang biasa ia peluk. Namun saat baru memejamkan mata, Zen merasa mual. Awalnya ia berusaha menahan rasa mual itu, tetapi Zen tidak kuat. Ia pun langsung turun dari tempat tidur dan berlari menuju kamar mandi. Huek, huek. Zen muntah-muntah di kamar mandi. Intan yang sedang terlelap pun bangun karena mendengar suara berisik Zen. Mas Zen kenapa? Gumam Intan. Lalu ia turun dari tempat tidur dan menyusul suaminya. Mas kenapa? Tanya Intan saat melihat Zen sedang muntah, sambil memeluk wastafel karena merasa lemas. Zen menggelengkan kepala. Aku gak tahu, rasanya mual sekali, sahutnya. Wajah Zen terlihat pucat. Hal itu membuat Intan khawatir padanya. Intan pun memijat tengkuk suaminya itu agar Zen merasa lebih lega.
Tak lupa Intan mengusap punggung Zen. "Mas tunggu sebentar ya," ucap Intan, kemudian ia meninggalkan Zen dan mengambil minyak gosok, lalu membaluri perut, dada, dan punggung suaminya itu dengan minyak gosok. "Gimana, masih mual?" tanya Intan. "Sedikit," sahut Zen sambil mencuci mulutnya dengan air. Setelah itu ia berjalan ke tempat tidur sambil memegangi perutnya. "Ya udah, masih istirahat aja. Ini pasti karena Mas kelelahan bolak-balik jemput aku," ucap Intan sambil menuntun suaminya itu berjalan ke arah tempat tidur. Zen pun merebahkan tubuhnya di tempat tidur. "Periksa dulu ya Mas," ucap Intan. Kemudian ia mengambil alat medis miliknya, lalu memeriksa Zen dengan seksama. Zen yang sedang mual itu pun hanya pasrah. Jika biasanya ia selalu sibuk memeriksa pasien, kini justru dirinya yang menjadi pasien istrinya sendiri. "Alhamdulillah semuanya normal. Ini aku kasih obat mual aja biar mualnya berkurang. Habis itu masih istirahat dulu. Nanti pagi baru sarapan ya," ucap Intan. Zen hanya mengangguk sambil memejamkan mata. Seumur-umur baru kali ini Zen merasakan hal seperti itu. Apalagi ini sudah hampir subuh. Harusnya ia bisa tidur dengan nyaman karena sudah ngantuk. Intan pun mengambilkan obat untuk suaminya dan membantunya minum obat tersebut. "Diminum dulu Mas," pinta Intan. "Terima kasih sayang," sahut Zen. Ia pun meminumnya dan kembali merebahkan tubuhnya. "Kamu juga istirahat ya," pinta Zen. "Iya Mas," sahut Intan. Ia masih mengantuk dan ingin tidur lagi. Di tempat lain, Ira yang merasa memiliki pasien itu bangun lebih awal. Kemudian ia pergi ke markas untuk mengontrol kondisi Bian. Tiba di pos, penjaga mengizinkannya masuk karena masih ingat bahwa semalam Ira datang ke sana untuk mengobati Bian. "Terima kasih Pak," ucap Ira. Setelah itu ia pun masuk menuju kamar Bian. "Pagi dok," sapa anak buah Bian yang kebetulan baru saja keluar dari kamar Bian. "Pagi, bagaimana kondisinya? Apa sudah membaik?" tanya Ira. "Sudah dok, tapi sekarang komandan masih tidur," jawab anak buah Bian. "Oh, syukurlah kalau begitu," sahut Ira. Ia senang jika memang Bian sedang tidur. Ia pun masuk untuk memeriksa kondisinya. "Permisi," ucap Ira secara pelan. Setelah itu Ira kembali duduk di tempatnya yang kemarin, sebab para anak buah Bian tidak peka untuk memberikannya kursi. Ira sengaja tidak membangunkan Bian. Ia tak ingin bertemu dengan Bian dalam kondisi pria itu sedang sadar. Sebab sampai saat ini Ira masih ingat betapa ketusnya Bian kala itu, sehingga baginya lebih baik tidak berkomunikasi langsung dengan pria itu. Ira memasang stetoskop di telinganya. Kemudian ia mengarahkan kepala stetoskop itu ke dada Bian. Grep. Ira sangat terkejut kalau tangannya langsung digenggam oleh Bian. "Mau apa kamu?" tanya pria yang sedang terbaring itu. "Astaga, lepas," ucap Ira kesal. Ia malas menjawab pertanyaan Bian. "Kenapa kamu bisa ada di sini? Siapa yang mengizinkan kamu masuk?" tanya Bian lagi. Baginya orang seperti Ira tidak pantas masuk ke kamarnya, sebab kamar itu sangat privasi untuknya. Ira ternganga, bukannya mendapat ucapan terima kasih, ia malah diinterogasi seperti itu. Tentu saja Ira sangat kesal. "Saya datang ke sini untuk merawat orang gila yang olahraga sampai 4 jam di malam hari. Jadi saya harap kamu jangan menghalangi tugas saya," sindir Ira. Ia kesal karena Bian tidak tahu terima kasih. "Kamu menyindir saya?" tanya Bian kesal. "Terserah kamu mau mikir apa. Saya tidak ada kewajiban untuk menjelaskan," sahut Ira. Ia pun tak kalah kesal dari Bian. "Lebih baik kamu keluar dari sini," pinta Bian sambil melempar tangan Ira. "Loh, saya belum selesai memeriksa kamu," ucap Ira. "Keluar," bentak Bian. Semakin lama bertemu dengan Ira, semakin Bian merasa kesal, sebab melihat Ira mengingatkannya akan kejadian pagi itu. "Oh, oke. Saya sudah berusaha untuk menyelesaikan tugas saya sebagai dokter. Tapi berhubung kamu menolak, jangan salahkan saya jika saya tidak mau untuk melanjutkannya lagi. Silakan kamu lepas sendiri alat infusnya. Semoga lekas sembuh," ucap Ira kesal. Ia pun langsung berdiri dan meninggalkan kamar itu. Bruk. Ira membanting pintu karena saking emosinya. Dasar orang aneh. Beneran gila kali itu orang. Dari kemarin ketus marah-marah gak jelas. Emangnya apa salah aku? Kenal juga enggak. Ira menggerutu sambil meninggalkan kamar Bian. Anak buah Bian bingung melihat Ira membanting pintu. "Bagaimana dok?
Tanyanya. Tanya aja sendiri sama orangnya. Bentak Ira kemudian ia berlalu. Lah, aku nanya baik-baik malah dibentak. Aneh banget, gumam anak buah Bian. Kemudian ia pun masuk ke ruangan Bian. Permisi Dan, ucap orang itu. Bian menoleh. Kenapa kamu membiarkan dia masuk kamarku? Dia kan dokter Dan. Semalam komandan pingsan, jadi kami memanggil dokter karena khawatir komandan kenapa-kenapa. Komandan sempat dehidrasi dan diberi infusan olehnya. Buktinya sekarang sudah segar lagi kan? Jelas orang itu. Bian menoleh ke arah tangannya. Ternyata benar infusannya belum dilepas. Sial, batin Bian. Ia yang kesal itu akhirnya langsung melepas perekat jarum, lalu mencabut jarumnya begitu saja, hingga akhirnya darah Bian mengucur. Waduh, Dan, anak buah Bian panik. Ia khawatir Bian kehabisan darah karena saat itu cukup banyak darah yang mengalir. Sebab Bian menarik infusan tanpa menghentikan aliran cairannya lebih dulu. Minta kasa, pinta Bian sambil menekan tangannya yang berdarah itu. Tapi di sini tidak ada kasa Dan, jawab anak buah Bian. Ya kamu cari, masa harus saya yang nyari? Bentak Bian. Siap, laksanakan, sahut anak buah Bian sambil memberi hormat padanya. Kemudian ia pun langsung meninggalkan kamar itu untuk mencari kasa di ruang unit kesehatan. Intan sudah memasak sayur bening untuk suaminya. Tak lupa ia pun memasak ayam goreng mentega agar suaminya itu bisa sarapan. Selesai masak, Intan mengecek Zen di kamarnya. Udah bangun mas? Tanya Intan saat melihat Zen sudah duduk di tempat tidur. Alhamdulillah sudah sayang. Mas mau mandi dulu, jawab Zen. Tadi saat subuh, Zen sempat bangun dan tidur lagi. Sehingga saat ini ia bangun lebih siang, sekitar jam 8. Mas sudah gak mual? Tanya Intan lagi. Enggak sayang, mungkin obat yang kamu kasih cocok buat mas. Jadi mualnya hilang. Terima kasih ya, sahut Zen. Ya udah kalau begitu. Habis itu kita sarapan ya mas, ajak Intan. Iya sayang, mas mau mandi dulu ya, ucap Zen. Oke. Zen pun turun dan berjalan ke kamar mandi. Sementara itu Intan menyiapkan pakaian untuk suaminya. Beberapa menit kemudian terdengar suara Zen muntah-muntah lagi. Intan langsung menoleh. Ia bingung mengapa suaminya bisa muntah lagi. Loh, tadi katanya udah gak mual, gumam Intan. Ia pun kembali menghampiri Zen. Mas kenapa? Panggil Intan dari luar kamar mandi. Gak tahu. Ini sabun mandinya bau banget. Ini sabun yang mana sih? Udah expired ya? Tanya Zen. Ia segera membilas tubuhnya dan memakai bathrobe. Kemudian ia keluar dari kamar mandi sambil menggigil. Itu kan sabun yang biasa kita pakai, mas. Gak mungkin expired. Orang masih baru kok. Terus ini kenapa lagi? Tanya Intan heran. Gak tahu, badanku rasanya dingin banget. Mau selimutan aja, sahut Zen sambil menggigil. Kemudian ia berjalan ke tempat tidur dan menarik selimut. Lah, perasaan tadi sebelum masuk ke kamar mandi baik-baik aja deh. Gumam Intan pelan. Intan bingung melihat suaminya itu. Mas pakai baju dulu ya. Kalau begitu nanti malah semakin dingin, ucap Intan. Sebentar sayang, mas masih lemes. Ini juga dingin banget, AC-nya udah dimatiin belum? Tanya Zen sambil selimutan. Intan menoleh ke arah AC. Udah kok, emangnya masih dingin? Tanya Intan heran. Dingin banget sayang, jawab Zen sambil menggigil. Ke rumah sakit aja yuk, aku khawatir mas drop karena kelelahan, ajak Intan. Ia tidak tega melihat suaminya yang biasa strong itu tiba-tiba lemah. Zen menggelengkan kepala. Mas cuma butuh istirahat, gak kuat kalau pergi ke rumah sakit. Pusing, jawab Zen. Ya udah, tapi makan dulu ya. Kalau perutnya kosong nanti malah makin dingin, ucap Intan. Zen mengangguk. Ia pun merasa lapar karena sudah muntah beberapa kali. Ya udah tunggu sebentar, ucap Intan. Kemudian ia pun meninggalkan Zen dan menuju ke dapur untuk mengambil makanan. Kira-kira dia sakit apa ya? Apa iya kecapean? Atau karena stres? Tapi stres kenapa? Gumam Intan. Ia masih tidak habis pikir mengapa Zen bisa sampai seperti itu. Intan pun mengambilkan makanan untuk suaminya dan membawanya ke kamar. Mas, makan dulu yuk. Habis itu minum obat mualnya lagi, ucap Intan. Ia menaruh piringnya di meja kemudian membantu Zen untuk duduk dan membenarkan posisinya.
Intan pun mengecek suhu tubuh Zen dengan menyentuh wajahnya. Gak demam sih, terus kenapa bisa begini ya? Gumam Intan. Ia merasa tidak becus menjadi dokter karena tidak dapat mendiagnosa penyakit suaminya sendiri. Intan pun menyuapi Zen dengan telaten. Beruntung Zen masih mau makan. Sayur bening hangat itu membuat perutnya lebih nyaman. Terima kasih ya sayang, ucap Zen. Iya mas, aku minta maaf karena gak bisa ngobatin mas. Aku bahkan gak tahu mas sakit apa. Rasanya aku gagal jadi dokter. Lirih Intan. Shh, jangan bicara seperti itu. Ini emang sakitnya aja yang agak aneh. Mas juga baru kayak gini. Lagi pula dokter juga kan gak bisa asal mendiagnosa. Semua harus melalui tes yang jelas. Entah itu lab, atau screening, dan lainnya. Ujar Zen. Ia tak ingin istrinya merasa bersalah seperti itu. Terus mas sakit apa? Aku jadi takut. Diri Intan. Ia menaruh lagi piringnya. Kemudian langsung memeluk Zen. Ia khawatir ada penyakit serius yang diidap oleh suaminya. Kamu jangan khawatir. Mungkin ini karena mas kelelahan dan stres mikirin kamu. Jadi asam lambung naik. Ucap Zen sambil mengusap punggung Intan. Intan menatap suaminya. Mas punya penyakit GERD? Tanyanya. Enggak, tapi kan kondisi seperti itu biasanya memicu asam lambung, sayang. Jelas Zen. Mas jangan tinggalin aku ya. Kemarin LDM-an aja aku kesepian. Aku gak mau mas kenapa-kenapa. Rengek Intan manja. Zen tersenyum melihat Intan seperti itu. Bukannya dulu kamu paling benci kalau ketemu aku. Ledek Zen. Mas, aku loh lagi serius. Mas malah bercanda. Keluh Intan. Ia sebal karena diledek suaminya. Hehehe. Lagian kamu nih ada-ada aja. Orang mas gak kenapa-kenapa kok. Ini cuma kelelahan sayang. Lelah hatinya. Ucap Zen sambil mengusap air mata Intan. Ternyata tadi ia menangis karena mengkhawatirkan suaminya itu. Emang hatinya lelah kenapa? Tanya Intan sambil menengkuk bibirnya. Hatinya cemburu, rindu, cinta. Semua perasaan campur aduk gara-gara kamu. Jawab Zen sambil mencubit hidung Intan. Intan pun langsung tersenyum sambil menatap suaminya. Aku senang deh, akhirnya mas mau bilang cinta ke aku. Ucap Intan jujur. Ia mengambil piring dan menyuapi suaminya lagi. Emang selama ini kamu mengharapkan itu? Tanya Zen. Ya iyalah, masa enggak? Istri mana yang gak pingin suaminya bilang cinta? Apalagi sejak awal kan mas bilang gak cinta sama aku. Jadi aku merasa di sini cuma sebagai pelengkap aja. Jawab Intan sambil cemberut. Ya ampun, gak nyangka ternyata istrinya selama ini mengharapkan cinta dari suaminya. Ledek Zen sambil menangkup kedua pipi Intan. No, bukan mengharapkan cinta, tapi mengharapkan ungkapan cinta. Tegas Intan. Zen mengerutkan keningnya. Maksudnya gimana? Emang beda? Tanya Zen. Ya bedalah. Kalau mengharapkan cinta itu artinya aku gak tahu kalau mas cinta sama aku. Sementara aku mah udah tahu. Tinggal nunggu pengakuan aja. Jawab Intan bangga. Sejak kapan kamu tahu? Tanya Zen. Ia tak menyangka ternyata selama ini Intan mengetahuinya. Oh, mungkin karena selama ini sikapku baik sama dia. Iya, kalau emang udah tahu, kenapa harus berharap ungkapan cinta? Aku, batin Zen. Intan tersenyum sambil mengerlingkan matanya. Ia seolah sedang meledek suaminya itu. Hal tersebut membuat Zen semakin penasaran. Malah senyum. Udah cepetan jawab. Sejak kapan kamu tahu kalau aku cinta kamu? Tanya Zen penasaran. Sebelum menjawab, Intan menyuapi Zen lebih dulu. Nih, dulu ucapnya. Sebab saat itu mulut suaminya sudah kosong. Sejak mas bilang I love you waktu aku lagi pura-pura tidur. Hehehe. Jawab Intan sambil terkekeh. Uhuk. Zen langsung tersedak. Wajahnya pun merah padam karena malu. Pelan-pelan makannya mas, ucap Intan. Ia masih terkekeh karena membayangkan betapa malunya Zen. Intan pun mengambilkan minum untuk suaminya dan membantu suaminya itu minum. Pelan-pelan apanya? Kamu tuh bikin mas kaget. Emang kapan mas bilang kayak gitu? Tanya Zen kesal. Mas ingat waktu aku PMS? Tanya Intan. Zen mengerutkan keningnya. Iya, itu sekitar 2 bulan yang lalu kan? Zen balik bertanya. Intan mengangguk.
Iya, aku ingat banget waktu itu. Mas masih jutek sama aku. Tapi pas aku lagi pura-pura tidur, Mas malah berubah jadi so sweet. Ledek Intan lagi. Jadi selama ini kamu pura-pura nggak tahu dan kamu dengar semua omongan Mas. Tanya Zen dengan mata terbelalak. Intan pun mengangguk. Iya, dan aku tuh sebenarnya gemes banget punya suami gengsinya sebesar gunung. Ucap Intan, senyumannya semakin mengembang. Kamu Zen sangat malu dibuatnya. Ia tidak menyangka ternyata selama ini aktingnya diketahui oleh Intan. Lagian apa sih susahnya bilang cinta? Malah pakai sok jutek segala. Kamu tahu nggak? Setelah Mas bilang I love you itu, setiap kali Mas galak tuh aku bukannya takut, tapi malah geli. Aku yakin galaknya Mas waktu itu cuma buat nutupin, biar nggak ketahuan kalau Mas udah cinta aku kan? Tuduh Intan. Udah cukup, jangan dilanjut. Yang penting kan sekarang Mas udah jujur sama kamu. Ucap Zen kesal. Ia tak sanggup jika Intan melanjutkan ucapannya lagi. Rasanya ia ingin memutar waktu agar bisa mengubah keadaan. Bila perlu ia ingin menghapus ingatan Intan mengenai hal itu. Cie, malu ya, ledek Intan. Intan, ucap Zen sambil menekankan suaranya. Iya deh, iya, hehehe. Ya udah, ini abisin makanannya dulu. Jawab Intan. Sayang, tunggu deh, ucap Zen. Wajahnya terlihat serius. Apa Mas? Tanya Intan. Mas rasa ada yang janggal. Apa? Intan jadi penasaran. Kejadian itu kan pas kamu lagi di Menor. Dan itu udah hampir 2 bulan yang lalu. Ucap Zen sambil menggenggam tangan Intan. Terus, Intan masih belum sadar. Sejak itu, apa kamu sudah datang bulan lagi? Tanya Zen dengan tubuh yang meremang. Terima kasih sudah mengikuti kisah Intan dan Zen. Ditunggu like dan komennya ya. See you. Salam manis dari Just Mami.